Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya, Irfan Lewenusa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai CMS e-commerce Magento. Jadi sebelumnya kita sudah melihat overview atau ulasan mengenai admin. Lebih banyak di admin, apa menu yang ada di dalamnya. Kemudian pada presentasi kali ini kita akan membahas mengenai content configuration-nya. Tapi sebelumnya, untuk menyederhanakan penggunaan e-commerce-nya, toko online-nya, maka saya akan set tokonya itu hanya satu toko saja, yaitu di bagian store, configuration. Jadi toko online-nya hanya satu toko, tidak multi-store atau bukan berupa marketplace ya. Agar lebih mudah kita memahami isi dari Magento ini. Jadi awalnya adalah temanya seperti ini. Tema defaultnya itu saya menggunakan Luma. Nanti kita akan berubah beberapa item di bagian front page ini sehingga menjadi website yang akan kita gunakan ke depannya. Oke, karena sesinya sudah habis, maka saya login ulang terlebih dahulu. Oke, kita balik lagi ke configuration. Jadi di bagian single general, kemudian pilih general, dan bagian single store mode-nya saya aktifkan menjadi yes. Maka website kita sekarang ini hanya punya satu toko ya. Kemudian baru kita akan melihat mengganti beberapa item default, yaitu bagian header, image, dan bagian footer. Cara menggantinya itu di bagian konten, kemudian pilih configuration. Oke, karena tadi kita sudah set toko kita itu hanya satu store, maka pilihannya itu hanya satu line ya. Klik edit. Oke, kita cek di bagian order setting. Untuk bagian head, ini adalah bagian yang dapat dirubah tampilan websitenya pada tag head ya, kalau di HTML ya. Jadi saya akan rubah ikonnya yang tadinya logo Magento menjadi logo yang kita inginkan. Itu formatnya bisa JPEG, GIF, PNG, icon, dan APNG. Saya coba mengganti dengan logo ini kecil.
Oke. Sekarang logonya harusnya menjadi logo seperti di logo website Belajar IT. Title-nya itu yang akan tertulis di bagian homepage ini ya. Jadi jika page-nya itu kosong, tidak ada title-nya, maka dia akan menuliskan title default-nya. Contohnya saya ganti menjadi Belajar Magento e-commerce. Prefix dan suffix itu awalan dan akhiran yang akan ditulis di antara title page-nya yang sudah kita tentukan satu persatu ya. Jadi misalkan ini homepage, kalau ditambahkan prefix, maka di depan homepage itu ditambahkan kata sesuatu. Kalau kita set suffix-nya, berarti di belakang homepage itu ditambahkan kata-kata yang sudah diisikan di bagian form ini ya. Kemudian untuk search engine optimization, biasanya Google atau Bing atau search engine lainnya itu selalu membaca metadata atau meta description terlebih dahulu, kemudian baru dia membaca konten websitenya ya. Jadi ini kita contoh isikan. Bebas ya mengisikannya. Jadi ini yang akan ditampilkan di bagian search engine baik Google ataupun yang lainnya. Kemudian keywordnya itu kata-kata yang akan mempengaruhi isi dari konten website kita, misalkan e-commerce. Jadi di antara kata, di antara keyword itu dipisahkan menggunakan koma ya. Kemudian ini script dan style sheet itu tambahan yang akan di setting pada bagian tag head. Jadi misalkan kita mau menambahkan script CSS custom kita sendiri atau menambahkan JavaScript custom kita sendiri, kita bisa tuliskan di bagian ini ya. Ini untuk demo, apakah websitenya itu berupa demo atau tidak, bisa disetting di bagian ini. Kemudian setelah tag head, maka kita masuk ke bagian awal body. Tag body itu bagian header ya. Jadi ini adalah bagian header ya. Dari welcome sampai ya, ini adalah bagian header biasanya. Jadi yang bisa saya edit adalah logo image-nya, yang tadinya awalnya Luma bisa berubah menjadi logo yang kita inginkan. Contohnya saya ganti jadi logo yang saya siapkan. Kemudian logonya bisa diatur lebar dan tingginya. Dan ini bisa diganti welcome message-nya apa. Contohnya. Dan ini kalau misalkan logonya tidak terbaca atau image-nya hilang, maka alternatifnya apa. Kemudian lanjut ke bagian footer-nya, itu bagian bawah. Biasanya terdiri dari copyright,
dan yang lainnya. Ini bisa kita ganti. Display bug-nya bisa disetting lain waktu. Untuk miscellaneous HTML itu, jadi kita dapat menambahkan teks script HTML atau script JavaScript yang lainnya sebelum closing body tag. Jadi sebelum tag closingnya tag penutup body ya, kita bisa menambahkan, dan biasanya ini ditambahkan JavaScript ya. Jadi kalau misalkan tidak ada penambahan script tertentu bisa diabaikan. Ini search engine-nya apakah boleh mengindeks atau mengikuti, tidak boleh mengindeks, dan lainnya bisa disetting di sini ya. Kemudian ini misalkan robot dari search engine yang tidak dikenal tidak boleh mengindeks website kita, bisa ditulis di bagian ini ya. Kemudian bagian pagination, jadi page-nya itu 5 frame, berapa link yang di display dalam satu page, itu ada 5. Kemudian ini anchor tag previews, itu nama previewsnya, teksnya bisa diganti, misalkan sebelum atau sesudah. Jadi ini misalkan saya tulis sebelum, dan ini bisa tulis selanjutnya. Itu bisa diatur di bagian ini ya, form ini. Selanjutnya itu adalah image watermark. Itu biasanya digunakan untuk gambarnya ditambahi misalkan logo dari website kita ya. Jadi ketika nanti tampilnya di bagian front end, itu ada tampilan misalkan ditambahkan nama alamat website kita gitu. Jadi tidak perlu satu-satu, langsung diedit ya. Ini contohnya, opacity-nya bisa diatur berapa persen kedalamannya. Jadi ada gambar yang akan menimpa bagian atas sebagai layer atasnya produk-produk yang kita tampilkan di front end gitu. Kemudian ini watermark-nya bisa, thumbnail-nya juga ditambahkan, logonya apa, gambar kecil ini juga bisa ditambahkan ya. Apa? Untuk saat ini saya tidak menggunakan watermark, jadi ini bagian ini tidak akan saya setting. Terakhir itu bagian email. Jadi semua transactional email itu adalah email yang akan dikirimkan oleh sistem kita ketika customer atau pelanggan mengorder barang pada website kita. Jadi dia akan menerima email, kita bisa set logonya itu apa, ukuran lebar, panjangnya apa, headernya itu kita bisa tulis selamat datang atau apa, footernya itu bisa ditulis pembayaran pada rekening apa dan kapan ya. Ini semua bisa kita setting pada bagian store ya. Jadi secara default template header dan footernya bisa diatur ya. Oke, setelah selesai kita setting apa yang harus kita rubah, kita save
configuration-nya. Kemudian kita cek di sini ketika sudah selesai di save ya. Oke, sudah selesai di save. Nah, ketika cek kita refresh. Untuk bagian backend sudah terlihat ikonnya sudah berubah ya. Nah, kemudian untuk bagian front end masih belum berubah karena casingnya itu masih menggunakan case yang lama. Jadi cara mengaturnya adalah kita masuk ke sistem case management. Nah, di sini kita cek ada yang invalidated ya. Invalidated. Jadi invalidated ini kita harus refresh dulu cache-nya supaya bisa ditampilkan dengan benar ya. Jadi ketika kita submit, maka to cache type refresh statusnya sudah menjadi enable kembali ya. Nah, untuk bagian backend mungkin sudah selesai, tapi untuk bagian front end masih belum berubah ya. Ya, sudah berubah ya. Ketika di refresh, maka ini tadi yang sudah kita setting ulang, yaitu belajar Magento, homepage, ikonnya, kemudian bagian bawah, copyright ini masih 2013, berarti masih belum berubah. Kemudian kita coba menggunakan Flash Magento case ya. Jadi tidak hanya submit, refresh ya, karena ada beberapa yang masih belum berubah ya. Oke, sudah terflash. Kita cek, refresh kembali. Nah, sekarang sudah berubah ya. Jadi copyright 2020 belajar it.web.id. Baik, itu adalah bagian configuration content. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.